Halo, jumpa lagi dengan saya, Sutriana Eprianti. Dalam pembelajaran matematika untuk kelas 7, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan kali ini kita masuk dalam pemangkatan bentuk aljabar. Arti pemangkatan bentuk aljabar sendiri itu pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang. Jadi perkalian berulang itu bisa juga kita jadikan sebuah perpangkatan jika perkalian dengan bilangan yang sama. Di sini terdapat hubungan misalnya A pangkat N. N itu faktor berapa? Nilainya dari berapa? Di sini berarti misalnya N itu misalnya 5, berarti A kali A sebanyak 5 kali. Dalam pemangkatan bentuk aljabar, kita perlu bedakan pengertian dari bentuk, misalnya seperti ini, 3A pangkat 2 dengan buka kurung 3A baru dipangkatkan. Kalau 3A pangkat 2, di sini pangkat 2-nya hanya untuk si A-nya. Tapi kalau di dalam kurung seperti ini, berarti pangkat ini untuk si 3 ini, bilangan 3, dan untuk variabelnya A. Jadi ini ya, 3A pangkat 2, yang di sini berarti 3 dikali A kali A. Sedangkan yang bentuknya yang ada kurungnya seperti ini, dia di dalam kurung, berarti si pangkat ini untuk keduanya yang ada di dalam. Berarti bisa juga kalian pecah misalnya menjadi 3 kali 3 kemudian A kali A. Itu ya. Sama halnya seperti ini. Negatifnya ini di luar. Berarti kamu kerjakan dulu yang bagian dalamnya. Jadi negatif itu tetap lengket atau tetap ada di dalam bilangan itu di bagian luarnya. Jadi kamu kerjakan bagian dalamnya. Di sini kan 3A pangkat 2. Negatifnya di luar. Negatifnya tetap kamu taruh di luar, kemudian yang bagian dalamnya ini kamu kalikan. Sedangkan bentuk seperti ini berarti negatifnya ini ikut dikalikan. Makanya di sini bentuknya jadi nilainya negatif kali negatif berarti positif. Kemudian untuk contohnya, misalnya Ibu punya contoh yang pertama, tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Ada 7A pangkat 2, dia di dalam kurung ya. Berarti pangkat ini untuk si 7A tersebut, untuk keduanya yang di dalam kurung. Jadi anggaplah 7 kali 7, 49, A kali A. Jadi A kuadrat. Sama hal. Kalau bentuknya seperti ini yang B, berarti pangkat di sini yang di dalam ini, pangkat 2 ini punya si B. Kemudian si B ini dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya bertambah untuk yang si B. Berarti si B ini adalah pangkat 4. Ya. Jadi di sini 9 kali 9, 81, A kali A, dia A kuadrat, kemudian B pangkat 2 kali B pangkat 2. Itu kan sama saja B pangkat 2 ditambah 2 ya. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kemudian contohnya yang seperti ini juga. Yang negatifnya di luar berarti kita kerjakan bagian dalamnya. Positif kali positif tetap positif, karena di depan ini ada tanda negatif, kita kasih negatif. Sedangkan yang ini untuk nilai M-nya di sini, M-nya pangkat 4, kemudian di sini dia dipangkatkan lagi 2. Makanya dia jadi M pangkat 8. Jadi dia sudah dipangkatkan lagi. Bedanya kalau dia di dalam sama di luar. Di sini kalau dia di dalam sini terus di luar sini berarti dia dikali pangkatnya. Beda halnya dengan perpangkatan, misalnya dia dikali dengan misalnya di sini pangkat 2, berarti kan ini kali ini. Gitu ya.
Kemudian tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut. Nah, ini banyak sekali bentuk variabelnya. Nah, di sini kalian tinggal kalikan. Berarti negatif 5 di sini, ini negatif 5-nya sebanyak 4 kali ya. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Nah, ingat kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil, dia nilainya tetap negatif. Tapi kalau nilai negatif kemudian pangkatnya genap, pasti dia hasilnya nanti positif nih, ya kan? Pangkatnya genap nih kan, jadi positif. Nah, di sini P pangkat 2 dikali 4 berarti P pangkat 4. Kemudian Q pangkat 3 dikali 4 berarti Q pangkat 12. Sama halnya yang di bawah, ini minnya di luar ya. Nah, kemudian ini langsung saja kalian kerjakan. Kalau bisa tidak perlu diperpanjang kayak gini, bisa langsung jawab nih. Berarti kan jawabannya pasti negatif nanti ya di depan kan. Pasti negatif. Kemudian di sini tolong perhatikan, di sini jawabannya kurang kurung ya di sini ya. Karena kan negatif ini untuk semuanya, untuk Y, untuk Z juga ya. Nah, makanya di sini seharusnya di sini tetap negatif. Nah, berarti ini seharusnya tetap ada kurung di sini ya. Nah, jadi di sini untuk X-nya tinggal 3 kali 5. Berarti 15, kemudian pangkatnya 2, ini kali 5, 10. Untuk 4 kali 5 itu pangkatnya jadi 20. Udah ya. Kemudian yang kedua ada penguadratan suku 2. Nah, penguadratan suku 2 itu secara umum kita bisa tulis. Nah, misalnya ada bentuk seperti ini, A tambah B kuadrat atau A kurang B kuadrat. Nah, berarti ini bukan langsung kalian kalikan, oh misalnya A tambah B pangkat 2 langsung A kali A, B kali B. Nah, ini Ibu sering sebut namanya dengan perkalian pelangi ya. Jadi, untuk bentuk perkalian seperti ini, kalian harus mengalihkannya misalnya ini. Nah, pangkat 2 berarti ini dikalikan dengan negatif negatif 4A dikali dengan negatif 4A atau negatif 4A kuadrat. Kemudian negatif 4A kalian kalikan dengan 3B. Jadi ini kuadrat, kemudian ini kali ini, baru yang terakhir adalah 3B kuadrat. Jadi ada 3 perkalian di dalam sini ya. Jadi ini kuadrat, yang pertama kuadrat, kemudian yang depan kali yang belakang ini. Nah, kemudian baru yang belakang kuadrat. Baru kalian kalikan. Nah, ini kan berarti negatif 16A kuadrat, baru yang ini kalian kalikan, ini dalam kurung berarti di sini 12 ini berapa? Ini 8 ya, negatif 8 kali 3 negatif 24. Nah, ingat tanda depan itu dari hasil kalinya. Dia nilainya positif atau negatif itu berarti mewakili di sini. Kalau nilainya positif berarti di sini tambah. Kalau nilainya hasilnya negatif berarti di sini dikurang. Kemudian A dikali B, AB. Baru yang ini langsung 9 yaitu dari 3 kuadrat baru B. Nah, gampang ya. Ini sama halnya seperti ini, berarti yang kalian kerjakan dulu berarti, nah ini kuadratnya ini dipangkatkan lagi ya. Nah, berarti di sini 5x kuadrat pangkat 2, baru kemudian 5x pangkat 2 dikali dengan negatif 2x. Ini. Kemudian baru yang terakhir adalah negatif 2x kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk pemangkatan suku 2 pada segitiga Pascal, kita bisa lihat contohnya seperti ini.
Jadi A tambah B kuadrat itu sama dengan 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. Nah, polanya kita ingat seperti pola kemarin. Oh, nanti kalian ketemu pola, kalian ketemu pola dalam bentuk segitiga Pascal ini pada kelas 8 ya. Kemudian tentukan hasil pemangkatan berikut. Nah, untuk pemangkatan itu sama yang tadi kita kerjakan. Berarti yang ini X kuadrat, berarti dia pangkat 3. Nah, untuk yang pangkatnya 3, tadi kan kita udah belajar tentang pangkat yang pangkat 2. Nah, untuk pangkat yang 3, pangkat 3, nah berarti kan di sini kan nanti pangkatnya berarti ada X 2X pangkat 3, 2X pangkat 3, kemudian untuk yang bagian sebelah sini nanti kan dia dikalikan sebanyak 3 kali ya perkalian pelanginya, makanya di sini 3. Jadi ingat polanya, di sini 1, di sini 3, kemudian di sini 3 baru 1 untuk koefisien di depannya. Jadi untuk pengali ini, pengali di depannya. Nah, berarti di sini untuk 2X pangkat, jadi nanti di sini 2X-nya yang bagian depan ini pangkat 2, kemudian dikali dengan Y, kemudian di sini 2X, kemudian dikali dengan Y lagi pangkat 2, baru yang terakhir Y ini pangkat 3. Dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk aljabar itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau kita menumbuhkan jiwa penasaran kita, pasti kita ini jadi materi yang asik untuk kita kulik. Nah, untuk mensubstitusikan bilangan pada bentuk aljabar, nah kita bisa lihat nih, misalnya mensubstitusikan itu kan berarti menggantikan. Nah, misalnya di sini ada permisalan A itu sama dengan 5, kemudian B negatif 4. Nah, jika misalnya ada soal seperti ini, 2AB tambah 3B kuadrat, berarti kalian tinggal masukkan nilainya. A itu 5 ya, berarti untuk setiap variabel yang ada A itu kalian diganti dengan 5. Kemudian untuk variabel yang ada variabelnya B, berarti kalian ganti dengan negatif 4. Kemudian tinggal kalian kalikan. Nah, 2AB itu kan berarti 2 kali A kali B. Nah, makanya di sini perkalian, kemudian ditambah dengan 3 kali negatif 4. Nah, hasilnya tinggal kalian tulis. Mudah ya untuk itu. Nah, kemudian untuk faktorisasi bentuk aljabar. Untuk faktorisasi bentuk aljabar, kita menyatakan bentuk penjumlahan suku menjadi bentuk perkalian faktor. Bentuk penjumlahan suku pada bentuk aljabar memiliki faktor yang sama. Jadi faktor persekutuan dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif. Nah, dia faktorisasi seperti ini. Jadi AB tambah AC itu bisa kita faktorkan menjadi A berarti buka kurung B tambah C. Kan nanti perkaliannya seperti ini. A kali B, kemudian ditambah A kali C. Makanya ini penjabaran dan faktorannya ya. Nah, contoh faktorisasi bentuk aljabar. Di sini Ibu punya 4A tambah 8. Nah, kalian bisa lihat di sini apa pengalinya? Bisa. Ada pengali yang menghasilkan nanti 4 dan 8. Oh, bisa Bu. Berarti kalian cari faktornya. Dia sama-sama faktor dari 4 ya. Nah, berarti 4A tambah 2. Betulkah dia? Nah, dia 4 kali A itu 4A. 4 kali 2 itu 8. Gitu, mencari faktornya. Sama halnya seperti ini, 9P dan 15P pangkat 5. Misalnya dalam bentuk penjumlahan.
Berarti kalian lihat 9 sama 15. Ini faktornya bisa 3 ya. Bisa 3, kemudian untuk P pangkat 3 di sini P pangkat 5. Nah, kita pecah, baru kita dapat hasilnya 3P pangkat 3. Kan nanti kalau 3P pangkat 3 kali 3 nih 9P pangkat 3 kan. Kemudian 3P pangkat 3 dikali dengan ini, berarti kan 15P pangkat, nah ini kan perkalian bukan dalam kurung. Kalau dalam kurung kan dia benar dikalikan pangkatnya, ya ini kan dikalikan P pangkat 3 dikali dengan P pangkat 2, berarti kan ini jadi penjumlahan, jadi P pangkat 5 gitu ya. Nah, catatannya dalam faktorisasi faktor persekutuan yang diambil adalah faktor persekutuan terbesar, sehingga suku-suku yang berada di dalam tanda kurung tidak lagi memuat faktor persekutuan. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Ada 2A kurang 2B tambah 2 tambah AC tambah BC. Nah, kita faktorkan. Nah, ini kan nanti bisa dikalikan nih. A kali ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini. Dapatlah dia bentuk ke semula. Begitu ya bentuk pemfaktoran. Nah, untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kiranya bermanfaat untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.